Chapter dibuka dengan gambar mulut Datukan yang sedang bernafas. Datukan senang karena dapat menangkap Hana dan sekarang ingin membuka brankas yang berisi senjata biologis dengan sidik jari Hana. Sidik jari Hana pun teridentifikasi oleh brankas. Saat menunggu brankas terbuka, Datukan kegirangan sembari berkata dunia ini akan menjadi milikku dan Peter akan mati di tangannya. Saat Datukan berteriak girang, "Aku adalah rajanya sekarang." Tiba-tiba brankas mengatakan besar sidik jari error. Mendengar itu Datukan keheranan. Karena dia merasa kunci yang ia gunakan sudah pas dan tidak mengerti apa maksudnya sidik jari error. Ia pun membuka paksa brankas. Datukan menoleh ke Hana dan paham jika sidik jari Hana ikut membesar bersama pertumbuhannya. Datukan sangat marah karena perjuangannya 5 tahun mencari Hana sia-sia. Dengan sangat kesal Datukan menodongkan pistolnya. Datukan berteriak dan marah-marah. Dengan membabi buta Datukan menembak. Dia menembak brankas untuk membuka paksanya. Brankasnya pun menjadi rusak karena terkena tembakan Datukan yang membabi buta. Tapi tiba-tiba brankas menjadi korslet dan memercikan listrik. Dan tidak disangka-sangka Datukan, pintu brankas pun terjatuh dengan kuat menghantam lantai. Sambil memegang senjata biologis yang diinginkannya selama ini, Datukan kegirangan. Tapi ia merasa sangat kesal. Setelah selama ini yang dia lakukan brankas ini sekarang terbuka hanya dengan tembakannya. Tapi tiba-tiba Datukan terkejut dan bingung. Karena tiba-tiba senjata biologisnya mengeluarkan bunyi peringatan yang sangat nyaring. Datukan merasa ketakutan dan memanggil seseorang dari anak buahnya untuk membantunya. Sambil terdengar bunyi hitungan mundur dari senjata biologis. Seseorang pun menjawab panggilan Datukan dan berkata, "Anda memanggil." Datukan pun lega dan mengira ini pas sekali. Lalu menyuruh orang yang datang itu untuk membenarkan senjata biologisnya yang melakukan hitungan mundur. Tapi sialnya Datukan, orang yang dikira anak buahnya adalah musuhnya selama ini. Yang terhormat, pemimpin para rasul, Rasul Peter. Dengan sangat ketakutan luar biasa, Datukan mengatakan kepada Peter untuk berhenti dan mengancam sandera yang bersamanya. Aura yang dipancarkan Rasul Peter sangat kuat dan mencekam sehingga mencekik udara di sekitar, sambil Rasul Peter menatap tajam Datukan. Datukan yang ketakutan hampir mati pun langsung melepas tembakan ke Peter. Datukan berteriak, "Matilah Peter," sembari menembak. Tapi dengan mengesankan Peter mampu menghindar dengan cepat setiap tembakan Datukan. Lalu dalam sekejap Datukan dibuat heran dan bingung. Dalam sekejap itu Peter membongkar pistol yang Datukan pegang dengan kuat dengan kecepatan dan ketepatan yang luar biasa. Datukan pun hampir dibuat mati karena ketakutannya. Di detik 22, tanpa basa-basi Peter langsung menghajar Datukan dengan sangat hebat. Lalu dengan murka dan tatapan yang tajam, Peter berkata, "Aku sudah bilangkan," sambil mengangkat bagian pistol yang dibongkarnya. Dan berkata lagi bahwa aku akan menghilangkan rakan dia dengan marah. Lalu Peter langsung menusukkan bagian pistolnya ke kaki Datukan hingga luka serius. Datukan pun meringis kesakitan. Lalu Peter berlari mendatangi senjata biologis. Peter pun melihat senjata biologis yang dilindunginya selama ini dari jauh. Senjata itu sedang mengeluarkan suara nyaring dan melakukan hitungan mundur. Peter merasa terlambat dan berpikir senjata biologis tersebut akan meledak. Peter pun menoleh. Ia melihat Hana yang sedang terkapar. Lalu tiba-tiba Datukan berteriak kepada Peter dan memohon untuk menyelamatkannya dan menawarkan uang. Datukan berkata lagi, lagian anak itu bukannya anak Peter, dan meminta Peter untuk bernegosiasi dengannya. Tapi Peter menolak. Lalu Peter langsung menggendong Hana dan berkata kepada Datukan, "Makanlah senjata biologis ini yang sangat kau sukai." Peter pun langsung berlari keluar. Saat itu juga Datukan memohon dan berjanji akan menjadi anjing Peter jika diselamatkan, sambil menggonggong. Peter pun menghiraukan Datukan. Senjata biologis masih melakukan hitungan mundur, dan Datukan merasa sial. Senjata hampir meledak di hitungan. 3, 2, 1, dan tidak terjadi apapun. Datukan pun bingung dan keheranan.
dan mengira bahwa senjatanya rusak karena sudah lama. Ia juga bersyukur dan marah dengan Peter karena merasa telah dipermalukan. Tapi yang tidak disangka-sangka Datukan, senjata tersebut memang tidak meledak, tapi menyemburkan gas beracun yang sangat banyak dan sangat mematikan. Datukan pun meminta lagi kepada Peter untuk menyelamatkannya. Lalu sekarang terlihat seseorang sedang membuka mata dengan pelan. Orang yang ingin membuka mata itu pun memanggil seseorang, Ahjusi. Peter, Ahjusi? Kata orang tersebut sambil menatap wajah Peter. FYI guys, Ahjusi dalam bahasa Korea berarti paman atau om. Lanjut. Orang yang menatap Peter ternyata adalah Hana yang tersadar. Peter yang menyadarinya pun berkata kepada Hana. Nah, Hana yang masih berada di gendongan Peter bertanya kepada Peter, bagaimana Peter bisa ke tempatnya dan apakah kita akan pulang? Lalu Peter menjawab, iya, kita akan pulang. Tapi pertama-tama, Peter akan menghadapi penjahat rakan dia yang menghalangi jalannya. Hana pun ketakutan. Lalu sambil melesat ke musuhnya, Peter menyiapkan pistol. Peter menoleh ke Hana dan menoleh lagi ke senjatanya. Lalu berkata lagi ke Hana untuk menutup telinga dan matanya. Dengan ketakutan, Hana pun menutup telinga dan matanya. Tapi Peter membuang senjatanya dan saat itu juga Peter dengan cepat menerjang orang-orang rakan dia yang menghalangi jalannya. Saat menerjang, Peter menghajar dan menghindari serangan orang-orang itu dengan cepat dan sedikit suara sambil menggendong Hana. Peter menyerah titik vital manusia yaitu di leher, sehingga mereka tidak mengeluarkan suara walaupun merasakan sakit yang luar biasa. Selesai melakukan pertarungan yang luar biasa tersebut, terdengar langkah seseorang mendekat dan tiba-tiba membuka pintu. Yang ternyata orang itu adalah Rasul Nathaniel yang mencari dan mengkhawatirkan Peter. Nathaniel terkejut dan dibuat takjub karena Peter dapat menumbangkan banyak penjahat bersenjata dengan tanpa suara, senjata dan sambil menggendong Hana. Rasul Nathaniel pun berlari mendekati Hana dan Peter. Kemudian Rasul Nathaniel memberitahu Peter, Rasul Yudas Tadeus dan Rasul Simon sedang bertarung di luar dan mengajak Peter untuk berkumpul. Tapi Peter mengatakan ada masalah karena Datukan sudah mengaktifkan senjata biologisnya. Jika ditinggalkan, gasnya akan menyebar ke seluruh pulau dan orang yang tidak bersalah akan mati. Lalu Rasul Nathaniel bertanya apa yang harus dilakukan. Peter menjawab dia akan mematikan senjata tersebut. Tapi Rasul Nathaniel menolak karena terlalu berbahaya dan takut jika Peter tewas. Peter pun terdiam dan berpikir. Tapi tiba-tiba Hana memeluk kaki Peter yang membuat Peter terkejut. Lalu Hana bertanya, Ahjusi akan mati? Dan memohon untuk tidak pergi. Dengan sangat sedih, Hana berkata lagi, tolong, aku tidak mau kehilangan Ahjusi. Dengan tatapan dingin Peter hanya diam mendengarnya.